dahulu kala, di daerah Parahyangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Hiu. Ia seorang ratu yang cakap dan tegas. Umurnya sudah 25 tahun. Namun ia tidak mempunyai pasangan karena memang tidak ingin menikah. Suatu hari, ia sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Suasana di taman ini memang menenangkan. Mengapa ada suara tangisan bayi di sini? Apakah kalian mendengar suara itu? Malas sekali nasib anak ini. Mulai sekarang, kau akan menjadikan anakku dan kuberi nama Dayang Sumbi. Dua 20 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Kecantikannya menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa, Ibunda? Kau harus segera menikah, Sumbi. Ampun, Bu. Sumbi belum berniat untuk menikah. Kau harus segera menikah, Sumbi. Jangan jadi seperti ibu. Kaulah penerus tahta kerajaan ini. Sumbi, kau begitu. Hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah, atau ibu asingkan di gubuk tepi hutan. Jangan kembali ke istana, kecuali ibu sendiri yang memerintahmu atau kau berubah pikiran dan ingin segera menikah. Tapi, Bu, Kau harus segera menentukan pilihan, wahai anakku. baik, Bu. Sumbi akan memilih untuk tinggal di tepi hutan. Apa kau yakin, putriku? Memilih hidup susah di hutan dan meninggalkan ibu beserta istana ini? Sumbi yakin, Bu. Sumbi tidak mau ada pertumpahan darah karena menerima lamaran salah satu pangeran. Baiklah kalau memang itu pilihanmu. Akhirnya, dengan berat hati, sang ratu mengizinkan Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri ke tepi hutan lebat yang terletak jauh dari istana dan tinggal di gubuk sederhana yang ada di sana. Lalu, pada suatu hari, Di sini sangat membosankan dan sepi. Untung aku membawa jarum dan pedang. Akan kuisi luangku untuk menyembuhkan Nona. Siapapun yang mengambil pedang itu, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika dia laki-laki, akan kujadikan suami. tanpa diduga, tiba-tiba seekor monyet jantan menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Hah? Mengapa di sekitar sini ada monyet? Apa yang baru saja saya ucapkan? Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, monyet yang mengembalikan gulungan benang itu menjelma menjadi pemuda tampan yang ternyata ia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Maaf Tuan Putri, nama saya Tumang. Saya adalah titisan seorang dewa. Kenapa kau berwujud monyet? Ini adalah kutukan hamba Tuan Putri atas kesalahan yang hamba perbuat di masa lalu. Baiklah Tumang, demi menepati janjiku, aku bersedia menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya.
Namun, ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali di wujud monyet. Waktu pun terus berlalu. Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Anak kita taman sekali ya. Ia sangat mirip denganmu. Iya, dia juga sangat mirip denganmu. Nama apa yang bagus untuknya? Bagaimana kalau kita beri nama Sangguryang? Nama yang bagus. Baiklah, mulai sekarang kita akan memanggilnya Sangguryang. Tak terasa, Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun, Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud monyet ketika ia bersama anaknya. Suatu hari, saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, Dayang Sumbi menitipkan pesan kepada Sang Kuryang agar membawakannya hadiah rusa. Nak, bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sama sekali memakan hati rusa. Baik, Bu. Sang Kuryang akan bawakan hati rusa. Ayo, Tumang, kita berangkat berburu. Berangkatlah Sang Kuryang dan Tumang berburu. Ayo, Tumang, kita cari rusa itu. Sebentar, Tumang. Di depan kelihatannya ada seekor rusa. Akan kupersiapkan harapan aku tersebut. Tunggu apa-apa dariku. Ayo, Tumang. Siapkan. Tumang, kejar saya itu. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyingkir malah menghalangiku untuk mana. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, lebih baik ku sembelih dariku. Sesampainya di rumah, hati itu pun dimasak dan dimakan ibunya. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sedari tadi belum melihat Tumang menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Ada apa, Ibu? mana Tumang? Tumang sudah aku sembelih dan kuambil hatinya. Karena pada saat berburu, Tumang menghalangiku untuk memanah, sehingga anak panahku meleset ke arah Tumang. Apa? Kamu bunuh Tumang? Kenapa, Bu? Bodoh kau. Tumang itu ayah kandungmu sendiri. Apa? Ayah kandungku? Tidak mungkin ayah kandungku seekor monyet. Dia desain dewa yang dikutuk. Pergi kau dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baik, Bu. Sang Kuryang akan pergi. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan, Sang Kuryang menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan. Lalu, datanglah seorang petapa yang sakti dan membangunkannya.
Siapa orang ini? Mengapa ia tergeletak di tengah hutan? Bangunlah anak muda. Mengapa kau tergeletak di sini? Siapa kamu? Di mana? Saya adalah seorang petapa, dan sekarang kita ada di tengah hutan. Sepertinya kau sudah ingatan. Karena benturan di kepalamu itu. Ikutlah denganku dan menjadi muridku. Apa? Murid? Iya, aku akan mengajarimu cara-cara bertarung. Baik. Dan sekarang aku memberimu nama Jaka Gali. Baik, Guru. Dua 12 tahun berlalu, Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Jaka, sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat. Baik, Guru. Aku akan berpetualang untuk mengamalkan ajaranmu. Pesanku, janganlah kau pergi ke arah selatan. Kenapa, Guru? Turuti saja nasihatku supaya kau tidak ditimpa nasib yang sial. Baik, Guru. Aku akan menuruti nasihat. Ia segera meninggalkan petapa dan pergi mengembara. Seperti yang dikatakan petapa, bahwa Sang Kuryang harus berjalan ke arah utara. Namun, ia berjalan ke arah selatan. Ia lupa dengan perkataan petapanya. Dan ia melihat seorang gadis, lalu berkenalan. Apakah baik-baik saja, Nona? Saya baik saja, Tuan. Siapa nama Nona? Nama saya Dewi Sumbi, Tuan. Dan siapa nama Tuan? Nama saya Jaka Gali. Sepertinya Nona terburu-buru. Nona Iya. mau kemana? Iya, Tuan. Saya mau pulang. Hari sudah malam, mulai menjelang malam. Bolehkah saya mengantarkan Nona? Tidak usah, Tuan. Saya tidak mengenal Anda siapa. Tenang saja, saya bukan orang jahat. Baiklah, Tuan. Mari, Nona. Sudah sampai, Tuan. Dan itu rumah saya. Baiklah, Nona. Kalau begitu, saya izin pamit. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian, mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Sumbi, bisakah kau mengencangkan ikat kepalaku ini? Tentu. Sepertinya ada bekas luka di kepalamu. Benarkah ada bekas luka di kepalaku? Bisakah kamu ceritakan tentang kejadian itu? Aku tidak ingat betul apa yang terjadi pada saat itu. Yang pasti, petapa mohonkanku di tengah hutan. Kata petapa, aku pingsan setelah berjalan menyusuri hutan yang tak tahu. Hah? Ada apa? Sumbi. Menurutku, umurmu berapa saat kejadian itu terjadi? Entahlah, Sumbi. Mungkin belasan tahun. Kalau begitu, kau adalah anakku Sang Kuryang. Dulu aku mengusirmu dan memukulmu. Tidak mungkin kau ibuku. Aku ini Jaka Gali. Jika memang kau ibuku, sudah pastilah kau sudah berusia lanjut dan tidak mungkin secantik ini. Aku tidak bisa menua Sang Kuryang. Karena aku memakan hati tumang yang dulu kau sembelih. Tidak mungkin dia Sumbi. Bagaimanapun kau harus tetap menikah denganku. Aku tidak bisa menikah dengan anakku sendiri. Aku ini bukan anakmu dan kau bukan ibuku. Gitu. Kalau begitu, aku mau menikah denganmu. Dengan syarat kau harus membuat kapal yang besar untuk berbulan madu kita nanti. Baiklah, aku akan menyanggupi permintaan. Bukan hanya itu, kau harus membuat telaga besar dalam waktu semalam saja. Jangan khawatir, aku akan menuruti permintaan.
di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang mengambilnya. Sang Kuryang, kau tidak menyelesaikan syaratku yang kedua, maka pernikahan kita batal. Tidak bisa. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menikah. Pergi kemana kau Dayang Sumbi? Aku akan mencarimu dan tetap menikahimu. Dayang Sumbi! Sang Kuryang pun kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbang. Perlahan-lahan, kapal itu membesar dan menjadi sebuah gunung Kemana kau, yang Sumbi? kini masih ada, yaitu Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Sekian, terima kasih dari penilaian kelompok kami.